Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pada sobat-sobat dimanapun Anda berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan ini izinkanlah saya ingin berbagi tutorial kembali, yaitu masih di tips mudah belajar Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat penomoran secara otomatis dan bagaimana cara menampilkan angka 0 di Excel. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Excel-nya. Misalnya saya sudah memiliki file Excel seperti ini, yaitu berupa nomor, nama, nomor HP, 3 jenis tabel di sini ya. Sengaja saya membuat tabel seperti ini karena nanti kita akan mengaplikasikan 3 cara bagaimana membuat penomoran secara otomatis serta bagaimana menampilkan angka 0 di Excel. Hal ini bagi pengguna Excel tentunya merupakan hal yang sering dipakai ya. Baik, di tabel pertama bagaimana membuat penomoran otomatis dengan menggunakan autofill. Kemudian masih di tabel pertama ini bagaimana menampilkan atau memunculkan angka 0 misalnya untuk nomor HP di tabel ini. Namun di tabel kedua, bagaimana penomoran otomatis dengan menggunakan rumus, kemudian cara memunculkan atau menampilkan angka 0 dengan format cell. Dan yang ketiga, masih sama bagaimana cara penomoran otomatis tapi dengan yang umum digunakan. Serta selanjutnya, bagaimana menampilkan angka 0 dengan menggunakan format cell custom. Baik, jadi dari ketiga tabel ini tujuannya sama, yaitu bagaimana membuat penomoran otomatis dan menampilkan angka 0 di Excel, tapi dengan berbagai cara. Di sini ada 3 cara yang insya Allah akan saya share kepada sobat-sobat pecinta Excel atau bagi sobat-sobat pemula yang sedang belajar Excel. Baik, langsung saja kita mulai di tabel yang pertama. Langkah yang pertama, silahkan di sel B6 ini ketikkan angka 1. Seperti itu. Kemudian blok dari angka 1 sampai baris yang kita inginkan. Bisa sampai ke sel B15. Seperti ini. Lalu kemudian ke tab home kita klik. Lalu beralih ke sebelah kanan atas. Di sini ada fill. Kita klik tanda panah segitiga kecilnya yang ada di samping kanannya. Kemudian kita pilih series. Kita klik. Nah, sehingga nanti muncul seperti ini. Karena ini kolom B ya. Maka pada series in yang kita tandai pada lingkarannya adalah columns. Kemudian pada tipe kita pilih linear. Selanjutnya pada step value ini artinya start number ya. Kita akan memulainya dari nomor berapa? Tadi kita udah mengetikkan dari mulai angka 1. Kita ketikkan saja di sini angka 1 ya. Kemudian stop value. Ini stop value berarti angka terakhir yang kita inginkan berapa? Misal di sini 10 ya. Kalau nanti disesuaikan saja dengan keinginan berapa nomor akhir yang ingin kita munculkan nanti. Jika sudah, kita klik OK. Nah, hasilnya langsung secara otomatis pada kolom B ini tampil nomor dari 1 sampai 10. Kemudian yang kedua, untuk membuat penomoran otomatis dengan menggunakan rumus, formula yang akan kita gunakan adalah formula if atau jika. Bagaimana formulanya? Sini kita klik 2 kali, kemudian ketikkan sama dengan if buka kurung, kemudian kita sorot G2. Ini sebagai referensi ya. Jadi artinya ketika kolom G2 ini terisi, maka nomor akan muncul otomatis. Ini bisa kita ubah-ubah. Mau kolom berapa yang kita akan jadikan referensi. Lalu selanjutnya setelah itu sama dengan tanda kutip 2 kali. Kemudian tekan titik koma pada keyboard. Kemudian kutip 2 lagi 2 kali. Kemudian titik koma. Kemudian fungsi row. Kita ketikkan aja seperti itu. Nanti akan muncul di bawahnya. Kita klik 2 kali. Langsung muncul row plus buka kurung
Nah, di sini kita tambahkan kurung tutup, kemudian tekan min atau strip pada keyboard, kemudian ketikkan angka 1, kemudian enter. Jika muncul seperti ini, klik aja yes. Nah, nomor otomatis muncul, yaitu nomor 5. Nah, kenapa muncul angka 5, tidak nomor 1? Angka 5 ini menghitung berdasarkan posisi baris yang akan kita isi. Di sini kita lihat bahwa penomoran itu dimulai dari baris kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini nomornya langsung nomor 5. Dan jika ingin yang muncul adalah angka 1, maka pada rumus kita klik formula row min 1-nya kita ubah min 1-nya ini menjadi min 5. Sehingga nanti mulainya pasti akan dari angka 1. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk ke bawahnya kita tinggal arahkan kursor ke ujung sel sehingga berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, otomatis nomor langsung terisi ke bawah. Kemudian yang ketiga, untuk membuat penomoran otomatis, caranya umum seperti yang sering orang-orang gunakan, yaitu dengan cara membuat dulu 2 nomor. Kemudian nanti kita blok dan tarik ke bawah. Nah, caranya di sel J6 ini kita ketikkan angka 1, kemudian di J7 kita ketikkan angka 2. Nah, setelah itu kita blok 2 angka ini, yaitu sel J6 dan J7. Lalu kemudian kita arahkan kursor ke ujung rank sel ini, kemudian kita tarik ke bawah. Lepaskan. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi ada 3 cara untuk membuat penomoran otomatis. Nah, begitulah kira-kira 3 cara membuat penomoran otomatis di Excel. Cara yang pertama dengan autofill, cara kedua dengan rumus, dan cara yang ketiga dengan blok kedua baris, kemudian kita tarik atau copy. Lalu langkah selanjutnya, yang kedua bagaimanakah menampilkan angka 0 di Excel. Biasanya ini berhubungan dengan angka seperti nomor HP, nomor KTP, nomor induk siswa kalau di sekolah ya, Nisan. Nah, ketika kita mengetikkan angka yang dimulai dari 0, biasanya 0-nya hilang. Cara untuk menampilkannya, di sini pun saya coba berbagi dengan 3 cara mudah. Yang pertama, misalnya kita akan mengetikkan nomor HP 08 seperti itu. Kita enter. Nah, di sini tampak bahwa angka 0-nya jadi hilang ya. Nah, untuk memunculkannya, kita harus menambahkannya dengan tanda petik. Kita kembali. Coba sekarang lihat perubahannya. Jika kita ingin menampilkan angka 0, yaitu dimulai dengan tanda petik 1 dulu. Kita ketikkan tanda petik 1, lalu kemudian baru angkanya. Selanjutnya enter. Nah, terlihat sekarang angka 0-nya muncul. Nah, jadi cara pertama untuk menampilkan angka 0, kita menggunakan dulu tanda petik di depan angka 0-nya. Kita kopikan saja ke bawah. Untuk mengeditnya, kita tinggal klik di nomor HP yang ingin kita edit, kemudian kita ubah nomornya. Misalnya seperti itu, dan seterusnya. Baik, di tabel kedua, kita akan memunculkan angka 0, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu mengubah format sel yang di blok ini dengan menjadikannya teks. Jadi caranya, kita blok dulu tabel yang ingin kita isi nomor HP ini, lalu kemudian tekan Ctrl 1, sehingga nanti muncul format sel seperti ini. Nah, di sini pada tab number kita pilih teks, kemudian OK. Sekarang ketika Anda ingin mengetikkan nomor HP yang dimulai dengan angka 0, maka semua sel ini akan otomatis menampilkan angka 0 tersebut. Baik, kita buktikan. Bisa di sini kita ketikkan nomor HP seperti tadi tanpa tanda kutip ya, kemudian enter. Nah, otomatis kita tidak perlu mengetikkan dulu tanda petik ya. Atau misalnya yang kedua, di sini kita ketikkan lagi seperti itu, otomatis semuanya akan terisi, angka 0 akan tampil. Baik, selanjutnya
Di cara yang ketiga, untuk menampilkan angka 0, kita akan menggunakan masih fungsi dari format cell, tapi bukan teks. Sekarang kita akan menjadikannya custom. Caranya bagaimana? Kita blok cell yang akan kita ubah formatnya. Kemudian seperti tadi, untuk menampilkan pengaturan format cell, kita tekan Ctrl 1, atau boleh kita klik kanan pada area yang diblok ini, kemudian pilih format cell yang ini. Kita klik. Kemudian kalau tadi kita memilih teks, sekarang kita pilih custom. Nah, kemudian pada type general ini kita blok, kita hapus, dan ganti dengan mengetikkan seperti ini. Kita ketikkan tanda petik 2, kemudian ketikkan angka 0, kemudian tanda petik 2 lagi, kemudian angka 0 lagi. Lalu tekan OK. Coba kita buktikan. Kita ketikkan nomor HP seperti tadi, tanpa tanda petik dulu ya. 081 misalnya. Kemudian enter. Nah, otomatis angka 0 tampil. Coba kita di sel bawahnya, kita lanjut. Enter. Nah, jadi otomatis angka 0 akan tampil seperti yang kita inginkan. Nah, demikianlah sobat-sobat semua, 3 cara untuk membuat penomoran otomatis dan menampilkan angka 0 di Excel. Walaupun singkat dan sederhana, semoga tutorial ini bisa bermanfaat, terutama bagi para pemula di dunia Excel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bertemu kembali dalam tutorial tips mudah belajar Excel. Nah, pada tutorial kali ini, bagaimanakah caranya kita menggabungkan beberapa sel dari satu kolom. Lalu kemudian bagaimana menggabungkan beberapa sel dari satu baris. Nah, jawabannya nanti kita akan buat di sini ya. Ini untuk formula bagaimana menggabungkan beberapa sel dari satu kolom yang sama. Kemudian yang berwarna biru ini untuk jawaban formula dari bagaimana menggabungkan beberapa sel dari satu baris yang sama. Baik, langsung saja. Jadi untuk menggabungkan beberapa sel dari satu kolom yang sama, sebenarnya ada banyak cara. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan cara yang paling cepat dan mudah untuk menggabungkan beberapa sel dari satu kolom yang sama ini. Jadi misalnya kita akan membuat formulanya di sini ya. Kita ketikkan rumusnya sama dengan concatenate. Kita menggunakan fungsi concatenate ya. Kita klik. Lalu selanjutnya blok kolom ini dari awal sampai akhir yang berisi data. Kemudian kurung tutup. Nah, ingat, sampai di sini kita tidak boleh mengenternya. Tapi kita highlight dulu atau blok dulu rank cell-nya. Di sini rank cell-nya adalah B3 sampai B13. Kemudian setelah kita blok rank ini, kita tekan F9 pada keyboard. Lalu selanjutnya kita hapus kurung kurawalnya. Awas, di sini ada 2 tanda kurung ya. Kurung biasa sama kurung kurawal. Nah, kita hapusnya yang kurung kurawal. Kita hapus kurung kurawal yang terakhir dan kurung kurawal yang pertama. Nah, setelah itu baru kita enter. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa sel dari satu kolom yang sama. Jika kita ingin menggabungkannya dengan menggunakan tanda titik atau tanda koma, kita bisa menambahkan formulanya. Caranya, bisa ya, kita blok kembali, kita merger dulu ini, kita beri warna kembali. Nah, untuk menambahkan koma atau titik, sekarang kita akan menambahkan formulanya. Caranya itu, ketikkan sama dengan seperti tadi, kita gunakan rumus concatenate. Kemudian blok rank kolomnya. Nah, setelah itu kita tambahkan tanda dan yang ada di keyboard ya.
Lalu kemudian kita tambahkan pula tanda kutip 2. Lalu kemudian koma. Misalnya kita akan memisahkan setiap karakter yang kita gabungkan ini dengan koma ya. Lalu kemudian tambahkan lagi tanda kutip 2. Lalu kurung tutup. Nah, langkah selanjutnya seperti tadi, jangan dulu di enter, kita blok dulu rank formulanya ini ya. Sampai tanda kutip 2. Kemudian tekan F9, hapus kurung kurawalnya ya. Seperti tadi. Yang pertama dan yang terakhir. Jika sudah, baru tekan enter. Nah, hasilnya seperti itu. Kalau yang tadi, ini tanpa menggunakan pemisah, koma atau titik. Nah, di formula yang kedua, kita menambahkan tanda koma. Baik, selanjutnya bagaimanakah menggabungkan beberapa sel dari satu baris yang sama? Ya. Seperti ini data tabelnya. Nah, untuk menggabungkan beberapa sel dari satu baris yang sama, rumusnya tidak beda jauh, cuma kita menambahkan fungsi transpose. Caranya yaitu, silahkan di sel yang akan kita isi formula, diklik, kemudian kita ketikkan rumus, seperti tadi awalnya sama dengan concatenate. Nah, untuk baris, kita tambahkan fungsi yang kedua yaitu transpose. Kemudian, silahkan blok data barisnya, atau baris yang berisi datanya, seperti ini. Kita akan langsung menggunakan pemisah, ya, seperti tadi. Nah, seperti itu. Lalu jangan dulu di enter, kita blok dulu dari formula transpose sampai tanda kurung pertamanya ya. Kemudian tekan F9 pada keyboard. Lalu hapus kurung kurawalnya. Kemudian enter. Nah, hasilnya seperti itu. Bagaimana menggabungkan beberapa sel dari satu baris yang sama, serta bagaimana menggabungkan beberapa sel dari satu kolom yang sama. Nah, fungsi ini sangat penting dan mungkin suatu saat sobat-sobat semua akan membutuhkan dan menggunakannya. Baik, demikianlah tutorial singkat bagaimana menggabungkan beberapa sel dari satu kolom dan dari satu baris yang sama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan selanjutnya kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghapus baris dan kolom yang kosong di Microsoft Excel. Terlihat di sini, ada baris dan kolom yang kosong. Nah, jika kita memiliki data tabel yang banyak, sementara kita ingin menghapus baris dan kolom yang kosongnya saja, maka jika kita lakukan satu persatu, tentu itu akan memakan waktu ya. Apalagi jika data yang kita miliki ini ratusan atau ribuan. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa cepat menghapus baris dan kolom yang kosong atau pada sebuah data di Excel? Caranya itu cukup mudah. Langkah yang pertama, silakan sobat-sobat blok tabelnya seperti ini misalnya. Kemudian langkah selanjutnya, silakan klik menu home yang ini. Lalu kemudian pilih find and select. Kita klik tanda segitiganya yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian klik go to special. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian silahkan tandai blanks atau pilih tulisan blank ini. Kemudian OK. Sehingga nanti tampil seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, silahkan klik kanan
pada baris atau sel yang kosong. Nah, misalnya seperti ini, kita klik kanan. Lalu kemudian pilih delete. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Silahkan pilih Shift Cell Up. Ini artinya akan menghapus baris yang kosong dengan arahnya ke atas. Kita tandai yang Shift Cell Up, kemudian OK. Nah, otomatis tadi baris-baris yang kosong di bawah akan hilang. Kemudian secara otomatis baris yang berisi data akan langsung naik ke atas. Lalu selanjutnya di sini masih ada kolom yang kosong. Nah, bagaimana menghapusnya? Kita blok kembali tabel yang berisi data ini. Kemudian sama seperti tadi, kita klik Find Select, kemudian pilih Go to Special, kemudian tandai blanks, kemudian OK. Lalu selanjutnya di sel yang terblok ini kita klik kanan kembali, kemudian delete. Lalu sekarang pilihnya Shift Cell Left. Klik OK. Nah, otomatis sekarang data tabel, baris dan kolom yang kosong sudah hilang. Nah, hal ini berguna apalagi jika kita memiliki data tabel yang ratusan bahkan ribuan dan kita ingin menghapus baris dan kolomnya secara cepat. Maka caranya seperti itu. Jadi, sekali lagi, prinsipnya adalah diblok dulu tabel yang kita miliki, kemudian kita ke menu Home, kemudian kita ke submenu Find Select, kemudian pilih Go to Special, kemudian nanti centang atau tandai tulisan blank ini, kemudian OK. Lalu kemudian nanti di bagian yang terblok kita klik kanan delete. Silahkan yang pertama boleh dengan Shift Cell Left atau Shift Cell Up, mana saja, tinggal disesuaikan. Nah, demikianlah tutorial singkat mengenai bagaimana menghapus baris dan kolom yang kosong pada Microsoft Excel dengan cepat dan mudah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial selanjutnya, Excel ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggabungkan kolom yang berisi teks dan kolom yang berisi tanggal, serta bagaimana cara mudah untuk menghitung usia kita atau menghitung masa kerja kita. Baik, langsung saja kita buka Excel seperti biasa. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan filenya dalam bentuk seperti ini. Di sini ada nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, TMT kerja atau terhitung mulai tugas. Kemudian di sini nanti kita akan menuliskan formula untuk menggabungkan tempat dan tanggal lahir. Lalu di kolom selanjutnya kita akan mencari berapa usia kita per hari ini dalam tahun, bulan, dan hari, serta menghitung berapa tahun masa kerja kita sampai hari ini dan berapa bulan. Yang terakhir, kita akan menggabungkan tahun dan bulan dari masa kerja sampai hari ini. Baik, langsung saja. Langkah pertama, mari kita buat formula menggabungkan tempat dan tanggal lahir. Kita klik di sini. Untuk menggabungkan teks, fungsi formula yang digunakan fungsi concatenate. Caranya, ketik sama dengan, lalu kemudian ketikkan conca, nah langsung muncul ya, concatenate yang ini, kita klik 2 kali. Lalu selanjutnya kita sorot tempat lahir di sel C5 ini, kita ketikkan titik koma di keyboard. Lalu kita beri pemisah dengan terlebih dahulu mengetikkan tanda petik 2 di keyboard. Kita gunakan pemisahnya koma, seperti itu. Lalu selanjutnya kita tambahkan fungsi formula teks. Karena jika tidak menggunakan formula teks, maka tanggalnya nanti akan menjadi angka. Oleh sebab itu, untuk mengubah
tanggal lahir ini menjadi tanggal yang kita inginkan, kita harus menggunakan bantuan formula atau rumus teks. Nah, kita ketikkan seperti itu, kita klik 2 kali. Setelah itu baru sorot tanggal lahirnya, yaitu sel D5, kemudian titik koma kembali, kita tambahkan tanda petik 2, kemudian ketikkan DD. Ini untuk mewakili tanggal. Lalu spasi, kita ketikkan lagi MMMM 4 kali ya, agar nanti bulan yang tampil ini, lalu kemudian ketikkan kembali bulan, yaitu dengan huruf MM 4 kali. Jadi MM ini artinya mon, mewakili kata bulan nantinya secara sempurna. Kemudian spasi lagi, kita tambahkan tahun, yang diwakili dengan huruf Y 4 kali ya. Setelah itu kita tambahkan lagi tanda petik 2, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Jika ada notifikasi seperti ini, klik aja yes. Nah, hasilnya seperti ini, menggabungkan antara tempat lahir dan tanggal lahir. Kemudian agar ke bawahnya terisi secara otomatis, kita cukup mengarahkan kursor ke ujung sel ini, kemudian klik 2 kali. Otomatis baris dari F5 sampai F14 ini terisi dengan lengkap. Lalu selanjutnya, bagaimana formula untuk menghitung usia per hari ini? Nah, pada kali ini kita akan menggunakan fungsi atau formula that if. Tapi syaratnya kita harus membuat dulu referensi dari tanggal akhir. Nah, misalnya di sini nanti untuk dijadikan acuan, saya akan menggunakan referensinya itu hari ini untuk menghitung usia. Nah, untuk membuat tanggal hari ini, formulanya adalah sama dengan today, kurung buka, kurung tutup, lalu enter. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya, mari kita hitung usia per hari ini. Rumusnya yaitu sama dengan that div. Nah, formula ini tidak muncul di bawah ya, karena memang ini harus diketik manual. Sekali lagi, sama dengan that div, kemudian buka kurung, kita sorot tanggal yang akan dihitungnya, kemudian titik koma, tanggal acuan untuk menghitung usia kita. Nah, misalnya yang tadi, yang ini ya acuannya. Lalu selanjutnya, karena tanggal acuan ini akan digunakan untuk seluruh data ini, maka sel G2 ini kita jadikan absolut. Caranya cukup menekan F4 pada keyboard, sehingga nanti muncul tanda dolar seperti ini. Lalu kemudian, tanda kutip lagi, titik koma lagi, selanjutnya tambahkan tanda petik 2 dan huruf Y. Huruf Y ini adalah mewakili hitungan tahun, karena Y dari bahasa Inggris adalah year. Setelah itu kita tutup dengan tanda petik 2 lagi, kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, hasilnya bahwa tanggal lahir atas nama Ajbar pada hari ini adalah 6 tahun. Lalu bagaimana menghitung bulan dan hari? Rumusnya sama, yang kita ubah hanya simbol huruf yang mewakili bulan dan hari. Kita ketik saja sama dengan that div, lalu sorot tanggal lahir, sel D5, kemudian titik koma, kemudian sorot lagi tanggal acuannya, kita absolutkan dengan F4, kemudian titik koma kembali, kemudian tanda petik 2, dan tuliskan YM yang menandakan bahwa ini adalah mewakili bulan. Kalau tadi tahun Y saja, kalau bulan YM. Lalu selanjutnya enter. Nah, seperti itu. Lalu untuk hari rumusnya sama, cuman di akhirnya aja yang kita ganti simbol hurufnya. Yaitu seperti ini. Sama dengan that div, kemudian sorot sel D5, titik koma, sorot tanggal acuannya, kita absolutkan, kemudian titik koma kembali, kemudian tanda petik 2 kali, lalu kemudian tuliskan MD. Nah, MD ini adalah untuk mewakili hari. Kita kurung tutup, lalu enter. Nah, dari sini didapat bahwa usia atas nama Ajbar pada hari ini adalah 6 tahun, 10 bulan, 29 hari. Nah, agar ke bawah terisi secara otomatis, kita blok dulu, kemudian arahkan kursor ke ujung, lalu klik 2 kali. Otomatis semua baris dan kolom terisi dengan lengkap. Jadi,
untuk menghitung usia per hari ini, kita gunakan fungsi datediff. Dengan acuan datediff kurung buka tanggal awal yang akan dihitung, kemudian tanggal akhir atau tanggal acuan untuk perhitungan, lalu simbol huruf tahun, yaitu Y. Kalau bulan, YM, kalau hari, MD. Seperti itu. Nah, begitupun untuk menghitung masa kerja sampai hari ini. Rumusnya sama, cuma nanti yang akan kita hitung adalah dari sel E5, yaitu dari TMT kerja. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan datediff, kurung buka, kemudian kita sorot sel E5, awas jangan salah, karena kita akan menghitung masa kerja berdasarkan TMT. Berarti kita sorot E5 yang berisi TMT kerja. Lalu titik koma, kemudian sorot kembali tanggal acuan per hari ini, masa kerjanya, misalnya. Kemudian kita absolutkan dengan menekan F4 pada keyboard, kemudian titik koma kembali, kemudian huruf Y karena mewakili tahun, tanda petik 2 lagi, kurung tutup, lalu enter. Nah, seperti itu. Begitupun untuk bulan, sama dengan YM, kurung tutup, enter. Nah, seperti itu. Jadi masa kerja atas nama Azfar sampai hari ini dihitung dari TMT adalah 0 tahun 10 bulan. Nah, kemudian agar ke bawah terisi secara otomatis, kita blok, kemudian arahkan kursor ke ujung, lalu klik 2 kali. Seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana menggabungkan masa kerja ini? Caranya cukup mudah, karena tadi kita udah belajar menggunakan formula concatenate. Ini pun sama. Di sini kita ketikkan sama dengan concatenate. Nah, yang ini kita klik 2 kali. Kemudian sorot sel J5 yang mewakili jumlah tahun. Kemudian titik koma. Kemudian tambahkan tahun. Dengan terlebih dahulu mengetikkan ketik 2. Kemudian sorot sel K5 yang mewakili jumlah bulan. Titik koma lagi, kemudian tanda petik 2 lagi untuk menambahkan kalimat bulan, lalu kemudian kurung tutup, enter. Nah, seperti itu. Agar terisi otomatis ke bawah, sama seperti tadi, kita arahkan kursor ke ujung, lalu klik 2 kali. Nah, demikianlah sobat-sobat semua, tutorial belajar mudah Excel dalam materi cara menggabungkan sel yang berisi teks dan tanggal, serta cara menghitung usia per hari ini dan masa kerja per hari ini, serta menggabungkan sel yang berisi angka. Sekali lagi, demikianlah tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.